yang berzikir tidak mendapatkan rasa. Jadi kalau kemarin-kemarin kita berzikir rotib tak dapat rasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah aja. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tak dapat rasa, teruskan saja, jangan sampai putus. Karena kata Nabi Muhsin itu ada surga jannatul naim diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang berzikir tapi tidak mendapatkan rasa. Jadi kata baginda Rasul ada 3 perkara yang mana orang jika 3 hal itu berada di dalam orang itu maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Yang pertama, bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dicintai baginya daripada selain keduanya. Jadi mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi selain kedua. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jalla. Yang kedua, bahwa ia mencintai seseorang tidaklah ia mencintainya melainkan karena Allah. Jadi mencintai karena Allah. Jadi kita saling mencintai sesama muslim karena memang karena Rasulullah. Al-muslimu akhul muslim. Jadi sesama muslim, kalau seorang muslim kena musibah, maka harus ada empati di hati kita. Ada empati, kita merasa tersakiti juga. Palestina begitu dibunuh, di apa, itu merasa kita perih. Kita memang tak bisa perang ke sana. Ada sesama muslim disakiti juga kita harus merasa perih. Jika ada muslim dibunuh, disiksa, dianiaya, kita tidak miris dalam hati kita, maka boleh jadi hati kita itu keras. Disebut oleh ulama itu. Di dalam kitab Mahaddad itu dikatakan dalam kitab Mahaddad, jika ada seorang muslim yang lain yang lemah-lemah itu dengan kondisinya begitu dan ia tidak merasa simpatik atau empati, maka boleh jadi hatinya adalah keras. Kan banyak masih musim-musim kita kan dibakar hidup-hidup, belum lagi Quran kita dibakar, kan? Mana miris rasanya di luar Pak, kan? Luar, di luar banyak. Mudah-mudahan Allah selamatkan saudara-saudara kita semua, amin. Walaupun mereka sudah memang takdirnya, mudah-mudahan Allah naikkan derajat mereka. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil qabri kama yakrahu ayyudfa fin nar. Yang ketiga, jika itu ada pada diri orang, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman adalah ia benci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci tidak suka jika dilemparkan ke dalam api neraka. Itu kekufuran. Wa sahabatihi, cinta Allah, cinta Rasulnya, dan cinta kepada para sahabatnya. Jadi qala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba jami'a ashabi. Jadi di antara hati yang taat itu adalah cinta sahabat baginda Rasul. Siapa sahabat itu? Dalam ilmu hadis namanya sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah, iman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan iman. Jadi matinya itu Islam, maka itu dikatakan sahabat. Yang kedua, orang itu dilihat oleh Rasulullah, iman kepada Rasulullah, meninggal dalam keadaan iman. Itu sahabat. Nah, itu. Kalau orang itu tahu Rasulullah, tidak melihat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak melihat kepada beliau, maka bukan sahabat. Dia kenal dengan sahabat, maka grade-nya turun menjadi tabi. Itu sahabat. Jadi sahabat Rasulullah. Kata baginda Rasul, man ahabba jami'a ashabi wa tawallahum wastaghfara lahum ja'alahu Allahu ma'i yaumal qiyamati fil jannah. Barang siapa yang mencintai seluruh sahabatku, jangan milih-milih. Gitu ya. Maka bedanya kita dengan orang Syiah itu bedanya kita menyebutkan sahabat. Umpamanya Allahumma sholli ala
Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad dan washabbihi ajma'in. Itu bedanya. Kita menyebutkan seluruh sahabat. Kalau Syiah itu hanya menyebutkan wa ali saja kadang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi kalau kita tidak milih-milih semua sahabat. Jadi kata baginda Rasul, barang siapa yang mencintai seluruh sahabatku dan ia menguasakan pada mereka dan memohonkan ampun untuk mereka, maka Allah jadikan ia bersamaku besok pada hari kiamat di surga. Dan begitu. Maka ada kelompok-kelompok penghujat sahabat, maka hati-hati. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Kelompok-kelompok menghujat sahabat, baca. Dan sahabat itu orang terbaik. Wali kutub itu tak bisa melawan status sahabat. Wali kutub itu adalah makhluk terbaik di sisi Allah. Sepanjang zaman pasti ada satu. Tetapi wali kutub ini tak bisa menyamai status sahabat. Kalah dengan sahabat. Walaupun sahabat itu sahabat yang kecil. Maksudnya kecil, ya seminggu sekali berjumpa dengan Rasulullah, sebulan sekali berjumpa dengan Rasulullah. Sahabat besar itu tiap hari bersama Rasulullah, duduk-duduk bersama Rasulullah. Itu sahabat besar. Maka kalau dalam ilmu fikih itu sahabat itu dibedakan, ada yang besar, ada yang kecil. Maksudnya besar kecil itu adalah mulai dari masuknya Islam itu lebih dulu, kemudian banyaknya meriwayatkan hadis. Itu kategori sahabat besar atau sahabat kecil. Jadi sahabat itu ada sahabat yang Allah janjikan al-mubashsyaru bil jannah, as-sabiquna al-awwalun. Jadi pendahulu masuk Islam. Maka pendahulu kita tak boleh hati-hati Bang ya. Ini tuh kita, ajaran tuh kita. Jadi kalau kita ngaji kan pasti ada yang senior di sini kan. Paling senior siapa? Bapak-bapak lebih tahu siapa. Suatu saat Rasulullah itu berjalan dengan sahabat. Sahabat itu mendahului Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Allah pernah menyampaikan salam kepada Sayyidina Abu Bakar melalui Jibril. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah melihat itu, Rasulullah bilang, dahulukan ya Islamnya dulu. Bahasa kita ini senior dahulukan. Nah itu, jadi ini kaca buat kita, kaca. Sama saat Rasul melihat ada pemuda, ada yang lebih tua, yang lebih muda di depan, ditanya itu siapa? Orang tua. Orang tua di depan. Jadi terkait seperti itu. Jadi as-sabiqunal awwalun. Jadi